Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahmatulainiyah dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menyampaikan rangkuman materi mata kuliah studi Al-Quran. Materi pertama yaitu tentang Al-Quran dan juga perbedaannya dengan hadis qudsi. Pengertian Al-Quran sendiri yaitu Al-Quranul Karim huwa mu'jizatul islami al-khalidati allati la yaziduha at-taqadduma al-ilmi illa rusukhon fil i'jazi anzalallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakhrujan nasu minadh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratil mustaqim. Al-Quranul Karim adalah mukjizat agama Islam yang abadi dan tidak akan bertambah atau berubah dengan kemajuan ilmu pengetahuan kecuali tetap dalam bentuk kemukjizatannya atau keasliannya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan atau zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam dan memberikan petunjuk kepada manusia menuju jalan yang lurus. Sedangkan pengertian hadis qudsi adalah ma akhbarallahu nabiyahu bil ilhami au bil manami fa akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalikal makna bi ibarati nafsi, yaitu sesuatu yang dikabarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dengan melalui ilham atau impian yang kemudian Nabi menyampaikan makna atau ilham atau impian tersebut dengan ungkapan kata beliau sendiri. Perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi, yang pertama, lafaz dan makna Al-Quran dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah tetapi lafadznya dari Nabi Muhammad. Yang kedua, membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah, sedangkan membaca hadis qudsi tidak dinilai ibadah. Kemudian yang ketiga, ketentuan hukum yang berlaku bagi Al-Quran tidak berlaku di dalam hadis qudsi, seperti menyentuh dan membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci, tetapi dalam menyentuh atau membaca hadis qudsi ini tidak harus dalam keadaan suci. Bab yang kedua yaitu tentang pewahyuan. Wahyu sendiri adalah kalam atau firman dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat maupun secara langsung. Pewahyuan Al-Quran sendiri diturunkan kepada Nabi Muhammad menempuh perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Cara atau proses pewahyuan Al-Quran antara lain yang pertama yaitu malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi dengan Nabi Muhammad tidak melihat suatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu tersebut sudah berada di dalam kalbu beliau, dan kemudian Nabi akan mengatakan Ruhul Kudus mewahyukan ke dalam kalbuku. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya untuk Nabi menjadi seorang lelaki yang mengucapkan kata-kata untuk Nabi sehingga beliau mengetahui dan mampu menghafal kata-kata tersebut. Yang ketiga yaitu wahyu datang seperti gemerincing lonceng. Kegiatan ini dirasakan paling berat untuk Nabi. Kadang pada keningnya berkeringat meskipun turunnya wahyu di musim dingin. Kadang unta baginda Nabi terpaksa selesai dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Kemudian yang keempat yaitu malaikat menampakkan dirinya untuk Nabi tidak berupa seorang laki-laki tapi benar-benar sebagaimana rupa aslinya. Dalam menurunkan Al-Quran Allah menurunkan dalam 3 kali tahapan, yaitu yang pertama turun ke Lauhul Mahfudz, Kemudian dari Lauhul Mahfudz turun ke Baitul Izzah, yaitu langit bumi yang pertama. Setelah dari
Baitul Izzah akan melalui malaikat Jibril, kemudian akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bab yang ketiga yaitu membahas tentang pembukuan Al-Quran. Sebelum dibukukan, Al-Quran sendiri pada zaman Nabi Muhammad sudah ditulis di pelepah-pelepah, tulang-tulang ataupun lempengan batu. Sedangkan pengumpulan Al-Quran ini dibedakan menjadi 3 periode. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad, susunan suratnya dibuat oleh sahabat, sedangkan susunan ayatnya berasal dari Nabi. Kemudian yang kedua yaitu pada masa Abu Bakar, pada saat perang Yamamah mengakibatkan banyak hafid yang terbunuh. Kemudian Umar bin Khattab mengusulkan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, kemudian dikumpulkan menjadi satu, dikumpulkan di Hafsah bin Umar, kemudian ditulis oleh Zaid bin Sabit. Periode yang ketiga pada zaman Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman ini sudah mulai diurutkan karena banyaknya perbedaan pendapat dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang bab keempat yaitu tentang i'jaz. I'jaz sendiri artinya melemahkan, namun dalam konteks ini yang dibahas adalah i'jaz atau mukjizat Al-Quran, yaitu tentang keistimewaan yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan bentuk-bentuk i'jaz sendiri, yang pertama i'jaz bayani wa adabi, i'jaz secara bahasa dan sastra yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat Rasul yang paling agung, menggunakan bahasa Arab yang membuat bangsa Arab sendiri tidak mampu berkutik, yaitu dengan keindahan bahasanya, kerapian susunannya, keunikan suaranya apabila dibaca, sehingga sebagian mereka menamakannya dengan sihir, sehingga tidak akan pernah ada yang mampu menandingi kemukjizatan sastra Al-Quran tersebut. Yang kedua, i'jaz al-islahi au at-tashri'i, kemukjizatan Al-Quran dalam aspek ajaran syariat yang dikandungnya. Kemukjizatan yang dimaksud yaitu mencakup ajaran yang agung dan lurus untuk membimbing umat manusia. Tiap mufradnya menunjukkan dan menerangkan bahwa Al-Quran tidak mungkin diproduksi oleh manusia. Yang ketiga yaitu i'jaz al-ilmi, mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Maksudnya petunjuk dan isyarat atas hakikat-hakikat ilmiah yang dikandung oleh Al-Quran, manusia belum mengetahui tapi sudah tercantum di dalam Al-Quran, seperti itu. Kemudian yang keempat, segi sejarah dan pemberitaan yang goib, i'jaz at-tarikhi. Surat-surat di dalam Al-Quran mencakup banyak berita tentang hal goib. Bab yang kelima yaitu membahas tentang asbabun nuzul. Sababun nuzul maknahu ma nazzalat al-ayatu ayyam wuqu'idi mutadammanatun lahu au mubayyinatun li hukmihi. Asbabun nuzul adalah diturunkan ayat Al-Quran atas sebuah kejadian untuk mengabadikannya atau menjelaskan hukum atas kejadian tersebut. Turunnya Al-Quran sendiri terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu sejak awal memang sudah turun, tidak ada sebab atau musababnya. Sedangkan bagian yang lain turun disertai dengan adanya peristiwa atau adanya pertanyaan. Jadi tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Namun rata-rata ayat yang turun tanpa asbabun nuzul ini berisi petunjuk kepada manusia tentang jalan yang benar. Walaupun demikian, sebagian orang mengira bahwasannya tidak ada manfaatnya mengetahui sababun nuzul, karena ini berlaku sesuai dengan sejarah. Namun anggapan ini tidak benar, karena manfaat dari mengetahui sababun nuzul suatu ayat atau surat yaitu yang pertama, mengetahui hikmah di balik persyariatan hukum. Yang kedua, mengkhususkan hukum dengan sababun nuzul. Yang ketiga,
mengkhususkan lafadz yang biasanya masih bersifat umum. Jadi bisa dikhususkan dalam asbabun nuzul ini. Kemudian yang keempat, mendapatkan makna yang dimaksud. Biasanya makna tersebut sulit untuk dicari. Jadi dengan adanya asbabun nuzul ini akan mendapatkan makna yang dimaksud dalam ayat tersebut. Kemudian yang kelima, menghindarkan kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam ayat. Yang keenam, mengenal nama kepada siapakah ayat ini atau surat ini diturunkan. Seperti itu. Yang keenam yaitu pembahasan tentang munasabah, yaitu pembahasan mengenai keterkaitan dan hubungan antara ayat-ayat dan surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Ada 4 bentuk munasabah. Yang pertama, munasabah antara ayat yang di awal surat dan ayat yang di akhir surat. Yang kedua, keserasian awal surat dengan akhir surat yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, keserasian keistimewaan tiap-tiap surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah seperti surah Qaf dan surah Yunus. Yang keempat yaitu munasabah al-tanzir, al-istidrat dan al-takhallus. Munasabah al-tanzir yaitu menghubungkan suatu keserasian dengan keserasian lain yang dilakukan oleh pemikir. Munasabah al-istidrat yaitu perpindahan dari suatu perkataan lain karena ada hubungannya. Sedangkan munasabah al-takhallus yaitu mengalihkan pembicaraan kepada masalah yang lain yang kelihatannya sepintas itu tidak ada hubungannya dengan masalah yang pertama, tetapi bila direnungkan lebih dalam sebenarnya masih terdapat hubungan antara keduanya. Adapun manfaat mengkaji ilmu munasabah yaitu yang pertama, dapat mengembangkan sementara anggapan orang yang menganggap bahwasannya tema-tema Al-Quran ini kehilangan relevansinya antara satu bagian dengan bagian yang lain. Yang kedua, mengetahui persambungan ataupun hubungan antara bagian-bagian Al-Quran baik ayat-ayat, kalimat-kalimat maupun surat-suratnya. Yang ketiga, dapat diketahui tingkat dan kualitas kebalaghohan bahasa Al-Quran. Kemudian yang keempat, dapat membantu dalam proses penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Sesudah mengetahui hubungan suatu kalimat ataupun ayat tersebut, bisa membantu kita dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Bab yang ketujuh yaitu membahas tentang Makki dan Madani. Para ulama membagi istilah Makki dan Madani ini menjadi 3. Yang pertama, Makki yaitu ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah. Madani adalah ayat atau surat yang diturunkan setelah hijrah, baik itu di Makkah maupun di Madinah. Asalkan itu diturunkan sesudah hijrah maka disebut dengan Madani. Yang kedua, Makki adalah ayat atau surat yang diturunkan di Mekah meskipun itu sudah hijrah atau sebelum hijrah. Kemudian Madani adalah ayat atau surat yang diturunkan di Madinah. Kemudian yang ketiga, Makki adalah ayat atau surat yang ditunjukkan kepada masyarakat Mekah. Sedangkan Madani adalah ayat atau surat yang diturunkan kepada penduduk Madinah. Di antara manfaat atau faedah mengetahui masalah Makki dan Madani ini yaitu mengetahui yang terakhir dari turunnya ayat, sehingga dapat diketahui apakah ia berposisi sebagai nasikh yang menghapus ayat sebelumnya atau sebagai mukhassis yang mengkhususkan terhadap ayat sebelumnya yang bersifat am. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.